Baik, perkenalkan nama saya Indriasih, NIM 2210417691, akan membaca ringkasan Bab 2 Perkembangan Pemasaran di Abad 21. Pemasaran untuk abad 21, pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pasar adalah perekonomian berdampak langsung pada cara pemasar pendorong produknya ke konsumen. 1. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didedikasikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda secara langsung berkaitan dengan penjual dan kesuksesan perusahaan Anda. 2. Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit dan ini bisa menjadi masalah terbesar Anda. 3. Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion. Mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya, konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di acara TV atau film blockbuster. 4. Makmur atau bombshells. Yang sering terjadi dalam kasus ini adalah hilangnya pesan dan hilangnya kendali keseluruhan atas inisiatif pemasaran perusahaan. Jika terlalu banyak hal yang mengalir ke terlalu banyak arah pada saat yang bersamaan, efeknya bisa menjadi hancurnya tujuan pemasaran Anda dan hilangnya pangsa pasar. 5. Transaksi persaingan. Bagian dari menanggapi perusahaan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda, kecuali Anda sangat beruntung. Bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama bahkan lebih rendah. 6. Utilitas ekonomi. Teori utilitas menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang yang meningkatkan kepuasan pribadi. Utilitas ekonomi sangat membantu dalam menjelaskan mengapa produk mewah dan barang kelas atas dominasi pasar. 7. Perubahan industri. Terlepas dari perubahan persaing atau pasar yang lebih luas, bisnis terkait juga harus menghadapi perubahan dalam industri tempat mereka beroperasi. Peluang pemasaran di Indonesia. Profil konsumen. Usia median di Indonesia adalah 29,7 tahun pada tahun 2020. 26,2% penduduk berusia antara 0 dan 14 tahun. 67,7% berusia antara 15 dan 64 tahun. Berusia antara 15 dan 64 tahun. Dan 6,05% berusia 65 tahun ke atas. Daya beli konsumen Indonesia. PDB per kapita PPP di negara ini adalah 12.301 USD pada 2019 seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia. Perilaku konsumen Indonesia. Indonesia telah mengalami tingkat pertumbuhan yang konsisten selama beberapa tahun yang mencerminkan dari peningkatan pendapatan atau termasuk pendapatan yang dapat dibuang sehingga meningkatkan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Karena banyak konsumen berpenghasilan rendah di Indonesia yang terus bergerak ke segmen berpenghasilan menengah, kebiasaan belanja dan pilihan produk mereka menjadi semakin canggih. Terima kasih.